Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala siratal mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barara walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajran. Sahabat Quran, untuk terhindar dari hal-hal yang tidak baik dan agar kita dianugerahi oleh Allah yang baik-baik, maka yang kita lakukan adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengaplikasikan atau melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali definisi para khatib berkaitan tentang orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan dengan bekal iman kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita didorong oleh Allah, dituntun oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim, untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan mafaza sebagaimana yang disebutkan An-Naba ayat ke-31 sebelumnya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 3 ayat yang lalu, ayat 31, 32, 33. Proses yang harus maksimal kita lakukan adalah mengalihkan perhatian dari hal-hal yang negatif kepada hal-hal yang positif. Dari hal-hal yang berkaitan dengan taghin, sekarang kita isi dengan mafaza. Muttaqin mafaza, orang yang bertakwa dan memperoleh kemenangan, memperoleh keberuntungan, memperoleh kesuksesan. Di ayat sebelumnya juga disebutkan di ayat ke-32 bahwa Allah anugerahkan kepada ahli surga itu hada'iqa wa a'naba, kebun-kebun dan anggur, dan ayat ke-33-nya wa kawa'iba atroba, dan gadis-gadis yang sebaya. Sahabat Quran, kita buka, kita lanjutkan ayat ke-34. Ini sama dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya disebutkan wa kawa'iba atroba dan gadis-gadis yang sebaya, sekarang wa-nya sama, ka'san dihaqa. Ka'san gelas. Gelas. Dihaqa yang penuh. Artinya penuh berisi. Dan gelas yang penuh berisi, dan gelas-gelas yang penuh atau gelas-gelas yang berisi. Ini melengkapi nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang yang bertakwa. Mafaza, rincian dari mafaza itu ditambah dengan hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atroba. Yang ketiga wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh dengan isi. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal baca ka, barangkali ini kita ini amzah, ka sang dihaqa,
Ha kita sudah bahas. Ka amzah. Amzah mati itu beda dengan kaf, kak, beda dengan ain, ka. Itu sebabnya kalau ditulis Latin, bagaimana kita menulis Latin ini? Itu sebabnya salah satu keistimewaan bahasa Arab itu dia tidak bisa ditulis dengan bahasa manapun, karena nggak akan sama. Kalau ini mungkin kalau kita tulis Latinnya jadi begini, ka. Kalau ini biasanya pakai apostrof, ka. Pertanyaan saya, kalau amzah mati ini kalau ditulis Latinnya apa? Kalau apostrof atas ini sama dengan ain, ka. Saya contohkan, ka tadi, ka, kemudian kak, kemudian ka. Dalam bacanya ka, ka, kak, kak, ka. Itu yang kita bedakan, amzah, kaf, ain, ka, ka. Dan ini kalau menurut saya tidak bisa ditulis ke bahasa Latinnya. Itu sebabnya jangan sering-sering baca Latin, baca Arabnya. Sahabat Quran, waka, sang, san, tanwin bertemu dengan da, ikhfa. Sang, di, ha, dua harokat. Ko. Saya sudah sering sebutkan huruf ko. Ko itu tinggal ini turunin, ko. Bukan ko, salah. Ini tidak boleh bergerak, ini tidak boleh bergerak. Ko. Qala, tidak bergerak. Qala, yaqul. Nah, dia ada yang di sini, tinggal kita turunkan. Itulah cara melafalkan huruf ko. Wa ka saudiha ko. Wa ka saudiha ko. Dan gelas-gelas yang penuh dengan isi. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita baca wa ka saudiha ko. Lagi wa ka saudiha ko. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman, maksudnya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, selesai 34. Innalil muttaqina mafaza, 31. 32 hadaiqa wa a'naba. 33 wa kawa'iba atraba. 34 wa ka'san dihaqa. Inilah bagian dari mafaza, atau ini adalah tambahan dari mafaza itu, kemenangan itu. Allah anugerahi kebun-kebun, Allah anugerahi anggur, Allah beri gadis-gadis yang sebaya. Sahabat Quran, Allah beri lagi minuman, gelas-gelas yang penuh dengan minuman. Apa yang kita bayangkan, ini adalah satu sejalan, selaras dengan keinginan kita. Ini gambaran kemewahan. Sahabat Quran, ayat ke-35. Ayat ke-35.
Barangkali kita coba, kita tulis, kemudian kita ikuti mana kata-kata yang kita sudah tahu, mana kata-kata yang kita sudah pernah ketemu. Kita tidak boleh tidak lagi. Ini da, satu. Kedua, di sini ada ya, ada waw nun. Ini sudah kali yang keberapa saya jelaskan. Ada ya, ada waw nun, pasti kata kerja bentuk sedang yang akan datang. Ada ya, ada waw nun, subjeknya adalah mereka. Ada ya, ada waw nun, mereka, dalam menerjemahkannya mereka titik-titik. Kita bahkan di ayat ke-4 dan 5 sudah jelaskan ini. Saya berharap mudah-mudahan sahabat Quran sudah akrab dengan ini. Walaupun misalnya kita tidak tahu ini arti yasma'un itu apa, tapi sudah, oh ini kata kerja. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara bahasa Arab, maka paling tidak kita berkaitan dengan 3 hal. Pertama, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf. Jadi minimal kita tahu dulu, oh ini kata benda, oh ini kata kerja, oh ini huruf. Saya masukkan di sini. Yang mana ke mana? La masuknya ke huruf. Huruf ini adalah satu kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia tidak bisa dipahami kalau tidak ada kata sesudahnya. Dari ke atas tidak bisa kita pahami kecuali ada lanjutannya. Dari masjid, satu kalimat, ke masjid, orang udah paham. Jadi huruf adalah satu kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Isim kata benda, fi'il kata kerja. Oh berarti ini masuknya di sini. Bahkan kita sudah rinci, bukan hanya masuk kata kerja, tapi kita paham. Ada ya, ada waw nun, kata kerja bentuk sedang dan yang akan datang. Satu selesai. La yasma'una, mereka tidak mendengar. Dan dulu mereka dalam menerjemahkannya. Karena di sini adalah tidak. Mereka tidak mendengar. Pertanyaannya sekarang adalah siapa mereka? Kembali. Dalam bahasa tidak mungkin kata ganti disebutkan tanpa menyebutkan benda yang digantikan itu dulu. Mereka yang dimaksud ini adalah yang disebutkan oleh Allah di ayat ke-31. Apa itu? Muttaqin. Jadi la yasma'una, mereka tidak mendengar. Siapa yang tidak mendengar itu? Orang-orang yang bertakwa. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ bisa dipahami? La huruf, yasma'un kata kerja, bentuk sedang atau yang akan datang. Tahu dari mana? Ada ya, ada waw nun. La yasma'una, mereka tidak mendengar. Kita langsung masuk ke pengertian. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh ayat 31. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fiha, fi di dalam, ha-nya. Fi di dalam, ha-nya. Ini tidak bisa berdiri sendiri. Di dalam tidak bisa berdiri sendiri. Oh berarti ini masuknya ke huruf. Ha-nya. Nya ini isim, kata ganti. Masuknya nanti ke sini. Kita belum belajar. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini surga maksudnya.
fiha di dalamnya, di dalam surga itu. Kita tanya lanjut. La yasma'una, mereka tidak mendengar. Siapa merekanya? Orang-orang bertakwa. Atau bisa juga kita terjemahkan, orang-orang yang bertakwa itu tidak mendengar fiha di dalam surga itu lagwan. Ini dari kata lagha. Lagha itu sesuatu yang tidak dilarang sebenarnya, tetapi tidak ada manfaatnya dikerjakan, baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk ucapan. Jadi lagha itu sehingga diartikan dengan sia-sia. Jadi sesuatu yang tidak dilarang oleh agama karena dia bukan di wilayah yang haram, bukan di wilayah yang haram. Tapi kalau dikerjakan dia tidak juga bermanfaat. Banyak kadang-kadang kita dalam mengucapkan sesuatu yang tidak dilarang tapi nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Bahkan kalau kita larut di sini bisa nanti terjebak kepada hal-hal yang dilarang. Salah satu di antaranya membuat kita lalai dari zikrullah. Lagwan, sia-sia. Ucapan yang sia-sia. La yasma'una fiha, mereka tidak mendengar di dalam surga itu lagwan, ucapan yang sia-sia. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bawa ayat ini ke dalam kehidupan kita sekarang. Yuk, hadirkan surga di dunia ini. Bagaimana caranya? Bersihkan telinga kita dari mendengar hal-hal yang sia-sia. Bersihkan lisan kita dari mengucapkan, melafalkan ucapan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Isi lisan kita dengan zikrullah. Berarti kita sudah dapat surga di dunia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagwan, sia-sia. Wala, dan tidak pula, ini sudah berkali-kali ketemu seperti ini. Kalau ada dua huruf la, ini yang pertama, ini yang kedua, dalam satu kalimat, dalam ilmu dalam baca, intonasi la kedua lebih tinggi dari la yang pertama. Kita sudah lewati ini, kita sudah bertemu ayat seperti ini di ayat sebelumnya. La yazuquna fiha bardaw wala, sama, wala syaraba. Ada dua la, intonasi la yang keduanya lebih tinggi. Sekarang kita ketemu lagi di ayat 35. La yasma'una, mereka ahli surga itu, mereka orang-orang yang bertakwa itu tidak mendengar di dalam surga itu lagwan, ucapan yang sia-sia. Jadi kalau kita ingin menjadikan rumah kita sebagai surga, jauhkan rumah kita dari hal-hal yang sia-sia. Jangan melakukan perbuatan yang sia-sia, jangan mendengarkan sesuatu yang sia-sia, jangan mengucapkan sesuatu yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Baiti jannati, rumahku, surgaku. Ingin menghadirkan surga dalam diri kita, bersihkan telinga dari mendengar yang tidak bermanfaat, bersihkan lisan dari yang tidak bermanfaat, bersihkan seluruh anggota tubuh dari mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Lakukanlah sesuatu yang bermanfaat, dengarkanlah yang bermanfaat, ucapkanlah yang bermanfaat, lakukanlah yang bermanfaat. Kita terhindar dari lagau, terhindar dari lagwan. Wala, dan tidak pula kidzaba, dusta, bohong. Kidzaba. Jadi ciri surga itu di dalamnya tidak ada ucapan yang sia-sia, tidak ada ucapan bohong. Nauzubillah min dzalik. Hari ini banyak sekali kita jauh dari sini. Apalagi kalau kita lihat infotainment, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sangat akrab dengan lagwan, sangat akrab dengan kidzaba. Apa dengan dua ini kita bisa menjadi muttaqin?
Apa dengan dua ini kita bisa mendapatkan mafaza? Nauzubillah min dzalik. Kita jadikan ayat ini sebagai saya tidak akan mendapatkan mafaza, saya tidak akan mendapatkan mutakin, saya tidak akan mendapatkan mafaza kalau saya masih bergelimang dengan lawan dan kidzaba. Atau sebaliknya, saya ingin menjadi orang yang bertakwa, saya ingin mendapatkan mafaza, itu sebabnya saya menjauhkan telinga saya dari kidzaba, menjauhkan telinga saya dari lawan, menjauhkan lisan saya dari kidzaba, menjauhkan lisan saya dari lawan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari baca Quran luar biasa. Selama tadi kita berusaha untuk menyerap. Itu kata kunci. Kita baca Quran bukan sekedar hanya ingin tahu, bukan sekedar lewat, tapi ingin menyerap. Maka saya selalu bayangkan, jadilah kita seperti spons ketika berhadapan dengan air. Jadilah kita seperti spons yang berhadapan dengan air. Air kita serap. Tadi kosong, begitu dekat air kita jadi berat, jadi berisi. Jadikan itu ketika kita baca Quran. Masuk ke Quran dalam keadaan kosong, keluar dari Quran dalam keadaan penuh dengan isi. Ketika kita shadaqallahul azim, adakah penambahan keimanan setelah saya shadaqallah? Adakah ketenangan saya lebih kuat sekarang setelah saya baca shadaqallah? Adakah dada saya berlapang dengan adanya membaca Quran? Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali ini mutiara, ini sejuta makna kalau bahasa sayanya. Tapi sayang kalau hanya diambil bagian kecil saja dari itu. Ambillah semuanya. Ambil semuanya. Itu sebabnya kalau kita pergi ke sungai ingin mencari ikan, ya, maka orang yang beruntung mencari ikan adalah orang yang dapat ikan banyak. Dan pasti dia berniat pulang dari mencari ikan itu akan mendapatkan ikan yang banyak. Nah, untuk mendapatkan ikan yang banyak, dia harus sesuaikan keinginannya dengan alat yang dia gunakan. Kalau dia hanya membawa satu pancing, maka itulah ya sekedar itulah yang dia dapat. Tapi kalau dia membawa pancing, membawa jaring, membawa jala, membawa bubu, yakin insya Allah pulangnya kemungkinan lebih banyak daripada sekedar bawa pancing. Sahabat Quran, sindirannya adalah dekati Quran itu dari segala sisi. Dekati Quran dari segala sisi. Insya Allah ketika shadaqallah kita mendapatkan banyak hal. Amin ya rabbal alamin. Saya ulang. La yasma'una fiha, mereka orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang mendapatkan mafaza itu tidak mendengarkan di dalam surga itu lahuan, ucapan yang sia-sia. Kita dalam surat apa? Illa salama. Oke? Salama. Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah. Sebentar, saya lihatkan ayatnya. Surah Al-Waqiah. Dalam Al-Waqiah, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Ayat 25-26. Sama? Bedanya kalau di sini kidzaba, dalam surah Ar-Rahman disebut ta'thim. Ta'thim itu dari kata ithmun, dosa. La yasma'una fiha lagwan, mereka di dalam surga itu tidak mendengarkan lagaw, wala ta'thim, dan ucapan yang mengandung unsur dosa. Yang mereka ucapkan hanyalah salaman salama. Sahabat Quran, kita bisa bayangkan betapa indahnya itu. Betapa indahnya itu.
Kalau dalam kehidupan sehari-hari adanya ketersinggungan itu kan karena kita banyak mengucapkan lagwan. Munculnya dosa karena kita banyak melakukan lagwan. Walaupun tadi saya sebutkan bahwa lagwan itu pada dasarnya sesuatu yang tidak dilarang, tapi tidak bermanfaat untuk digunakan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wala kidzaba, dan tidak pula ada kedustaan, ada kebohongan. Kita baca. Saya yakin insyaallah kita sudah bisa pahami. Masukkan dulu artinya. Kita tutup Quran, kita coba terjemahkan ke bahasa Indonesianya. Mereka tidak mendengar di dalam surga itu lagwan, ucapan yang sia-sia. Wala, dan tidak pula ada kidzaba, ucapan yang dusta, ucapan yang bohong. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadikan rumah kita surga, diri kita surga, maka hindarkanlah ucapan lagwan dan ucapan yang kidzaba, atau perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori lagwan dan kidzaba. Kita baca. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Perhatikan intonasi la dengan la ini. Walaupun sama-sama la, beda dengan yang sebut la yazuquna fiha bardaw wala syaraba, itu emosional, rasa tidak suka. Sekarang rasa suka. Rasa suka ini berkaitan dengan surga. Intonasinya berbeda dengan itu. Tapi yang jelas ada intonasi yang lebih tinggi keduanya, la. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La yasma'una fiha lagwan waw idgham bi gunnah. Kadang-kadang dibantu dengan ini. Tanwin bertemu dengan waw idgham bi gunnah. Lagwan walakin kidzaba. Kita ulang. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Masukkan lagi artinya tadi. Mereka tidak mendengar di dalam surga itu ucapan yang sia-sia, dan tidak pula mendengar sesuatu yang bernada atau mengandung unsur kidzaba. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita baca. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Lagi. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sebutkan tadi hampir sama dengan surat Al-Waqi'ah. Ayat ke-25. Ayat ke-25. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Bedanya kidzaba, ta'thima, kidzaba. Sahabat Quran. Jadi kita membahas An-Naba, kita sudah dapat terjemahkan surat Al-Waqi'ah. Tinggal mencari tahu apa arti ta'thim. Hafal? 2 ayat. Tadi ayat ke-24, bunyi 24 tadi, wa ka'san dihaqa, ka'sun, gelas, dihaqa yang penuh dengan isi minuman.
karunia, anugerah yang Allah persembahkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di sisi lain, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka tidak mendengar di dalam surga itu ucapan yang sia-sia dan tidak pula mendengar ucapan-ucapan yang dusta. Yuk kita gabung ayat ke-34, 35. Dua ayat dalam pertemuan ini. Wa ka'san dihaqa. Masukkan tadi artinya dan kita bacanya sudah dengan arti. Tidak boleh tidak. Ini jangan jalan sendiri. Ini. Kita sedang berusaha menyelaraskan tiga. Lisan, pikiran, hati. Orang tadabbur itu lisan adalah nomor terakhir. Orang tadabbur, lisan adalah nomor terakhir. Itu ciri tadabbur. Lisan adalah perwakilan hati, lisan adalah perwakilan pikiran, dikeluarkan oleh lisan. Kita ulang. Wa ka'san dihaqa. Dan gelas-gelas yang penuh dengan isi minuman. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Sekali lagi. Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ayat ini menjadi motivasi kita semua. Mudah-mudahan ayat ini menjadi obsesi dalam hidup kita semua. Kita harus mendapatkan mafaza. Kita harus mendapatkan mafaza. Kita harus terbebas dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan kita mudah-mudahan mendapatkan yang kita inginkan dalam kehidupan ini, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukankah itu keinginan kita? Mudah-mudahan dengan tadabbur, dengan Al-Qur'an, Allah bimbing kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan sahabat terus berupaya untuk membaca, menghafal, mengkaji, memahami dan berusaha untuk menghayati apa yang kita baca. Dan terakhir, berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.